Guys, ketemu lagi dengan aku Uli di channel YouTubeku Uli Official. Guys, aku punya 3 pertanyaan nih sama kamu. Pertanyaan pertama adalah, apakah kamu pernah dengar bahwa Allah itu baik? Wah, cepet jawabannya. Pasti semua pernah mendengar bahwa Allah itu baik ya guys ya. Pertanyaan kedua, apakah kamu percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Allah itu baik? Loh, kok jawabannya nggak cepet kayak tadi? Yang pertanyaan ketiga, ketika segala sesuatu yang tidak baik menurut kita guys menimpa di dalam kehidupan kita, apakah kita tetap bisa percaya dan tetap bisa mengatakan bahwa Allah itu baik? Wah, kayaknya tambah susah aja nih jawabannya. Kebanyakan yang diem ya. Nah guys, itulah yang mau kita sharingkan saat ini ya guys. Benarkah Allah itu baik? Nah guys, begini, Allah itu adalah Tuhan. Dan Tuhan berbeda dengan kita yang adalah ciptaan guys. Allah mempunyai banyak karakter atau sifat di dalam kepribadiannya. Seperti yang kita tahu, contohnya adalah Allah itu baik, Allah itu kudus, Allah itu esa, Allah itu setia, banyak sekali. Nah guys, kalau kita sudah tahu mengenai pribadi Allah itu, hal lain lagi yang perlu kita tahu adalah bahwa pribadi Allah atau karakter Allah itu tidak pernah bertentangan guys dengan segala rencananya, dengan segala pikiran-pikirannya, dengan segala pribadi Allah itu sendiri. Maksudnya apa sih? Nah, begini guys, aku kasih tahu ya maksud dari perkataanku tadi. Misalnya begini, kita kan tahu bahwa Allah itu baik. Nah, kalau kita tahu Allah itu baik guys, dan memang benar bahwa Tuhan kita, Allah kita memang baik, jadi di dalam segala rencananya, di dalam segala rancangannya terhadap kita, orang-orang yang percaya kepada Dia, Dia tidak pernah guys memberikan yang tidak baik. Nah, sekarang yang kedua, kita tahu bahwa Allah itu kudus. Jadi di dalam segala kepribadian Allah, di dalam segala karakter Allah, itu tidak pernah ada yang najis, tidak pernah ada dosa guys. Jadi hanya kekudusan yang ada di dalam dirinya. Kebaikan Allah tidak bisa bertentangan dengan karakternya. Jadi begini guys, misalnya ketika kita berdoa, lama kita berdoa karena kita sakit dan tidak dijawab oleh Allah, maka kadang-kadang kita ragu dan mengatakan dalam hati kita sendiri, benar gak ya Allah tidak baik? Atau gini lagi guys, aku kasih contoh lagi yang lain. Misalnya ketika kita di PHK karena pandemi seperti ini banyak pengurangan karyawan dan usaha kita juga di tempat lain juga tidak sesuai dengan seperti lalu-lalu tahun-tahun lalu ketika belum ada pandemi. Nah, ketika hal-hal yang tidak baik itu terjadi kepada kita guys, tentu kita akan berpikir, Allah ini baik apa enggak sih ya? Kok aku mengalami ini semua? Nah guys, ini yang mau aku katakan kepada kita semua, bahwa di dalam segala situasi dan kondisi apapun guys, itu tidak akan pernah mempengaruhi pribadi dan karakter Allah yang kita kenal bahwa Allah itu baik. Karena segala hal yang terjadi dalam hidup kita, Allah tetap baik. Loh, kok bisa? Iya, benar bisa. Karena yang menjadikan Allah tidak baik adalah diri kita sendiri guys. Cara pandang kita, cara pikir kita yang tidak sama dengan cara pandang dan cara pikir Tuhan terhadap segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalaupun kita mengalami hal-hal yang tidak baik menurut kita, itu tetap Allah itu baik. Karena pribadinya adalah Allah yang baik, karakternya adalah Allah yang baik, dan itu tidak bisa dirubah oleh apapun. Kalau kita mengatakan Allah tidak baik, itu karena pemahaman kita. Karena kita yang menjadikan Allah itu tidak baik karena pikiran-pikiran kita, karena cara pandang kita yang salah terhadap hal-hal yang Allah lakukan kepada kita. Nah guys, ketika kita mengetahui kebenaran ini, mari kita semakin percaya guys. Ingatkan diri kita bahwa di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa Allah itu baik. Bahwasanya selama-lamanya untuk
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahkan Daud mengatakan di dalam kitab Mazmur, guys, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Guys, kecap di sini artinya adalah merasakan. Ayat ini yang ada di dalam Mazmur, guys, ditulis oleh Daud bukan ketika Raja Daud mengalami banyak hal yang enak, guys, dalam kehidupannya. Ketika dia sudah menjadi raja atau dia sudah punya semuanya. Bukan, guys. Justru ayat ini ditulis ketika Daud ada di dalam tekanan, ada di dalam depresi, ada di dalam ketakutan. Karena dia dikejar oleh Raja Saul, guys, untuk dibunuh. Dan waktu itu dia ada di tengah-tengah bangsa Filistin dan raja bangsa Filistin juga mau membunuh dia sehingga dia berpura-pura tidak waras agar dia terhindar dari rencana jahat Raja Filistin terhadap dirinya. Di tengah-tengah hal seperti ini, guys, Daud tetap bisa mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Nggak bisa terpikirkan ya, guys, oleh kita bagaimana Daud bisa tetap mengatakan seperti itu bahkan ketika dia mengalami hal-hal di bawah tekanan depresi dan tidak baik. Guys, kenapa Daud bisa berkata gini? Karena dia tahu, karena dia percaya, karena dia mengimani dengan sebenar-benarnya dan tahu dengan sesungguhnya, merasakan dengan pengalaman hidupnya ya, guys, ya, bahwa Allah itu amat sangat baik dan dia sudah merasakan itu. Bahkan ketika hal-hal tidak baik menimpa hidupnya, dia tetap bisa mengatakan bahwa Allah itu baik. Kecaplah dan lihatlah bahwa Allah itu sangat baik. Guys, inilah pemahaman yang benar tentang karakter Allah di dalam kehidupan kita. Memang ini tidak mudah, guys. Tidak mudah kita bisa menjadi seperti Daud yang sangat amat memahami bahwa Allah itu baik. Bahkan di dalam segala rencana, di dalam segala rancangannya yang seperti tidak baik terhadap kita. Guys, kita sudah ngerti dikit ya, guys, ya. Dan mari seperti Mazmur tadi, kecaplah. Kecap itu artinya rasakan, guys. Lihat. Lihat itu artinya perhatikan. Mari kita rasakan, mari kita perhatikan betapa baiknya Tuhan itu dalam hidup kita. Jangan kita fokus terhadap hal-hal yang tidak baik, guys. Tetapi fokus bahwa Allah itu baik. Allah itu sangat baik dan tidak ada yang tidak baik di dalam dirinya. Bahkan ketika rancangannya atau rencananya pun seperti tidak baik dalam hidup kita, ketika kita percaya dengan iman dan kita punya pengalaman pribadi yang benar terhadap cara pandang kita terhadap dia, kita tetap bisa mengatakan bahwa apapun yang terjadi di dalam hidupku, Tuhan itu, Allah itu tetap baik dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Oke, guys, mari dengan iman kita katakan Allah itu baik, selama-lamanya baik dan tidak pernah merancangkan yang tidak baik dalam hidupku. Oke, guys, sampai ketemu lagi dengan aku Uli di channel YouTubeku Uli Official. Bersama hal-hal kecil di sekitar kita bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. See you, guys. Jesus bless you.